Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kami ucapkan kepada Sobat Trader HSB Investasi. Ya, kami ucapkan selamat datang untuk rekan-rekan yang sudah berkenan hadir di malam ini, di mana untuk malam ini nantinya saya sebagai tim dari wakil piala HSB Investasi yang akan memandu jalannya acara beserta nantinya akan dipandu dari tim analis yang akan diberikan untuk edukasinya dari Bapak Fairuz. Itu kira-kira seperti itu. Malam ini untuk temanya adalah memahami chart, pattern, dan Fibonacci. Ya. Cuman sebelum kita masuk ke materi, ya memahami chart pattern dari Fibonacci, untuk rekan-rekan Sobat Trader mungkin nanti bisa disiapkan untuk pertanyaan-pertanyaan, karena nantinya kita akan online sampai dengan 1 jam ke depan. Saat ini kita online di jam 7 lewat 15 sampai 7.20 dan nanti 1 jam ke depannya adalah di jam 8.15 sampai dengan jam 8 lebih 20 menit waktu Indonesia bagian Barat. Ya. Kira-kira seperti itu. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang untuk Bapak Dwi Ardiansah, selamat malam Bapak. Lalu ada Bapak Wahyu, ada Ibu Titi, ada Bapak Ade, ada Bapak Egi, Bapak Soban Negara, Bapak Mario, lalu ada Ibu Kiki, ada Bapak Andi, ada Bapak Suryawijaya, dan di sini untuk ada inisialnya menggunakan handphone OA16. Kami ucapkan selamat datang untuk acara webinar pada malam hari ini. Kira-kira seperti itu ya. Untuk saat ini suara kami bisa terdengar dengan jelas, Bapak Ibu. Mohon maaf. Bisa. Terdengar Bisa, dengan Pak ya. jelas. Oke, Ibu Kiki jelas juga suara kami, Bu ya. Ya. Oke ya, Pak Egi. Oke, terima kasih untuk konfirmasinya. Nanti di kolom chat komentar bisa sambil dibantu. Barangkali Bapak dan Ibu ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Sebelum kami memasuki materi, ya, ini tak henti-hentinya biasanya kami sebagai seorang research manager ataupun konsultan di sini selalu menginformasikan tentang promo-promo yang ada nih. Nah, kebetulan kami lihat di sini ada beberapa nasabah ya yang sudah hadir dan nasabah yang sudah lama juga nih tidak aktif melakukan transaksi. Ini kita hitungannya adalah untuk nasabah yang sudah lebih dari 30 hari nggak transaksi, ya 30 hari nggak transaksi. Kalau misalkan mau join promo, itu kita lagi ada promo namanya promo trail account $500, di mana nantinya HSB akan memberikan virtual account senilai $500. Bapak Ibu nanti bisa daftar langsung ke konsultannya masing-masing, ya. Tapi ini hanya khusus nasabah yang sudah lebih dari 30 hari nggak transaksi di akun real, ya. Kalau misalkan nanti sudah mendaftar, nanti diberikan modal senilai $500, diberikan waktu kurang lebih nih selama 14 hari. Kalau misalkan sudah profit, nilai keuntungannya itu bisa ditarik. Oke. Misalkan modal 500 diberikan sama HSB, lalu ternyata dalam 2 minggu katakanlah profit $200 deh, nggak usah banyak-banyak. Nah, $200 itu nanti bisa ditarik, tetapi sistem penarikannya adalah berupa rebate. Bapak Ibu harus lakukan deposit awal untuk minimum depositnya ada $50 ya. Nanti lakukan transaksi seperti biasa, buy sell. Nah, nanti ketika untuk jumlah lotnya sudah kecapai, itu nanti akan diberikan secara berkala. Kira-kira seperti itu. Ya, itu untuk promo yang sedang berlaku untuk saat ini. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa informasikan kepada teman-temannya, karena kalau kami lihat di sini juga Bapak Ibu banyak juga nih yang menggunakan referral, ya referral atau pembagian referralnya, jadi bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang saat ini belum mulai bisa join. Kira-kira seperti itu. Oke, untuk promo ini ada yang mau tanyakan dahulu? Mungkin mohon maaf Bapak dan Ibu. Clear? Kalau clear, ini biar saya langsung sampaikan ke Pak Fairuz. Kira-kira begitu Pak Fairuz ya. Oke, siap. Langsung aja Pak, silakan Pak. Pertanyaan kan? Nggak ada pertanyaan. Oke. Halo, selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Suara saya udah terdengar jelas, Bu, Pak. Oke ya. Mungkin kita akan langsung masuk aja ke materi kali ini. Saya akan share screen. Oke, apakah bisa dilihat semua? Bisa tampil ya untuk itu. Kali ini kita akan mempelajari tentang pola chart pattern dan penggunaan Fibonacci. Tapi sebelum itu, kita pengenalan dulu Fibonacci itu apa sih?
Fibonacci itu sangat penting bagi pasar keuangan. Yang paling sering digunakan adalah Fibonacci retracement dan Fibonacci extension, yang merupakan alat bantu populer bagi analisis teknikal. Konsep ini berasal dari direct Fibonacci yang ditemukan oleh Leonardo Pisano Bigolo, seorang matematikawan asal Italia yang dikenal sebagai Fibonacci pada abad ke-13. Direct ini mulai dari angka 0, 1, dan setiap angka berikutnya merupakan penjumlahan dari angka yang sebelumnya. Contohnya, 0, 1, 0 tambah 1 sama dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 3 tambah 5 sama dengan 8. Dan begitu seterusnya. Fibonacci penting dalam trading. Ini adalah beberapa alasan yang menunjukkan Fibonacci sangat penting di dalam trading. Pertama adalah psikologis pasar dan proporsi alamiah. Fibonacci dianggap mencerminkan proporsi alamiah dan bersikap eh, proporsi alamiah dan psikologis kolektif pasar. Banyak trader dan analis percaya bahwa retracement dan extension seringkali bertepatan pada level support dan resisten alami di pasar. Jadi secara tidak langsung, para trader itu menyepakati di mana sih letak titik resisten dan support itu, gitu, tanpa mereka sadari kalau itu adalah di area-area golden ratio Fibonacci. Prediksi dan manajemen risiko. Fibonacci retracement dan extension digunakan untuk memprediksi level support dan resisten. Ini membantu trader dengan menentukan entry dan exit dengan baik, serta dalam menentukan level stop dan take profit. Ini adalah contoh Fibonacci. Fibonacci retracement. Fibonacci retracement digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana pasar akan mengundur setelah membuat tren level retracement yang terdiri dari 23,6, 38,2, 50%, dan 61,8. Kadang ada juga kadang-kadang ada 78,4, dan angka ini didapat dari perhitungan matematis berhubungan dengan deret Fibonacci yang saya tunjukkan tadi. Dalam konteks pasar, jika harga atau aset mengalami penurunan dan kenaikan signifikan, harga tersebut seringkali akan retracement kembali ke salah satu level Fibonacci sebelum melanjutkan tren utama. Nah, untuk Fibonacci extension digunakan untuk menentukan seberapa jauh tren nih bisa berlanjut setelah mengalami retracement. Sama seperti retracement, extension menggunakan rasio yang berasal dari deret Fibonacci. Namun kali ini, identifikasi potensi harga pasar yang mulai kembali pada tren awal. Level extension populer masuk pada 138,2, 150%, dan 161,8%. Kalau Fibonacci extension ini jangkauannya jauh lebih lebar dibanding Fibonacci retracement. Cara menggunakan Fibonacci dalam analisa teknikal. Ini kita bahas teorinya dulu, mungkin nanti setelah ini akan kita tunjukkan langsung di chart. Identifikasi tren. Pertama, identifikasi tren. Yang kuat menentukan di mana akan mengaplikasikan alat Fibonacci retracement atau extension. Aplikasi retracement dan extension. Untuk retracement, tarik garis Fibonacci dari titik swing low ke swing high pada tren naik. Dan sebaliknya, untuk yang turun, kita cari dari swing high ke swing low. Setelah retracement teridentifikasi, tarik garis dari swing low ke swing high, kemudian retracement low pada tren naik. Interpretasi level, amati bagaimana harga bereaksi pada level-level Fibonacci di area sekitar level ini seringkali berperan sebagai level support dan resisten. Kesimpulannya, untuk Fibonacci, walaupun Fibonacci menyediakan insight yang berharga dalam analisis pasar, penting untuk diingat bahwa tidak ada alat yang sempurna. Fibonacci bekerja paling baik ketika digunakan bersamaan alat analisis teknikal yang lainnya, seperti trendline, RSI, MACD, pattern recognition, berhubungan dengan berbagai alat yang dapat meningkatkan keakuratan analisis dan keputusan Bapak Ibu gitu loh. Jadi Fibonacci ini lebih baik kita combine dengan beberapa
indikator lain seperti kayak RSI, MACD, dan lain-lainnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang chart pattern. Chart pattern ini paling sering digunakan untuk para trader dalam menentukan pola. Pola apa yang akan terjadi di market. Chart pattern merupakan salah satu alat analis teknikal yang digunakan oleh trader dan investor untuk menginterpretasikan pergerakan harga di pasar keuangan. Melalui pemahaman chart pattern, para pelaku pasar dapat membuat analisis prediksi tentang arah pergerakan harga selanjutnya dengan mengidentifikasi informasi atau pola tertentu pada grafik harga. Memahami chart pattern. Chart pattern itu ada beberapa jenis ya. Chart pattern itu ada chart pattern tentang continuation pattern, reversal pattern, dan bilateral pattern. Kalau untuk continuation pattern, chart pattern ini menunjukkan untuk apa? Pelanjutan tren utamanya. Kalau misalnya tren bullish, terus muncul misalnya pola flag atau pennant atau triangle, dia akan melanjutkan pola bullishnya tersebut. Nah, untuk reversal pattern ini ada beberapa reversal pattern atau reversal pattern pembalikan arah seperti kayak head and shoulders, imported head and shoulders, double top atau double bottom. Bilateral pattern. Ini bilateral pattern ini banyak jenisnya dan ini adalah bisa dikatakan pattern dan double agent. Dia bisa jadi continuation atau bisa jadi reversal pattern. Disebut biasanya dengan symmetrical triangle. Itu contoh untuk salah satu pattern bilateral. Nah, ini adalah contoh untuk continuation pattern. Misalnya ini adalah kelanjutan dari tren utamanya. Kalau misalnya tren utamanya ini contoh bearish trend. Ini harga turun, dia membentuk pola bearish rectangle pattern atau dia kayak bikin base lah. Di sini akan melanjutkan. Biasanya dia turun, retest, masuk lanjut untuk penurunan. Nah, di sini juga ada contoh descending triangle untuk bearish continuation pattern. Biasanya setiap pattern itu menunjukkan ada pola misalnya pergerakan dari A, B, C, D, dan E gitu. Jadi pas di E dia langsung akan turun. Di sini juga ada bearish flag. Kalau flag ini ada dua jenis. Biasanya ada namanya flag untuk bearish flag itu untuk penurunan atau bullish flag itu untuk kenaikan. Seperti ini bullish flag dan ini untuk bearish flag. Kalau bullish flag itu dia arahnya ke bawah naik, terus dia turun, dia membentuk pola bullish flag seperti ini, bawah sebelum lanjut ke atas. Kalau misalnya bearish, dia seperti ini. Dia akan menghadap ke atas, dia naik cenderung seperti itu nanti sebelum melanjutkan penurunan. Tuh, kalau ini ada contoh ascending triangle. Jadi untuk ascending triangle, atasnya itu rata, dan di bawahnya bentuk kayak agak miring. Dia bentuk pas kena resisten, turun, tapi dia konsisten membentuk higher high. Lower high, kena resisten, turun di lower high, langsung break ke atas untuk melanjutkan bullish continuation pattern. Ini adalah contoh untuk reversal pattern. Nah, reversal pattern ada beberapa jenis. Patternnya ini adalah head and shoulders, biasanya ada tiga misalnya kepala yang lebih tinggi dan pas saat itu turun, ini naik jadi tidak akan melebihi dari high yang sebelumnya. Biasanya disebut head and shoulders seperti ini. Nah, ini adalah contoh double top. Double top dia kurang lebih bersamaan, tinggi hampir bersamaan. Nah, paling disebut double top apabila dia turunnya lebih dari decline yang ini. Ini bisa disebut double top atau bisa juga jadi namanya triple top seperti ini. Triple top ini mirip seperti head and shoulders, tapi dia lebih palanya ini yang tengahnya agak rata sama kiri kanannya. Gitu. Nah, ini juga ada contoh imported head and shoulders. Imported head and shoulders itu adalah kebalikan dari pattern head and shoulders, tapi dia bentuk dari bawah. Apabila harga turun, dia bentuk seperti ini, dan harga akan menunjukkan untuk kenaikan, disebut namanya reversal pattern. Ini juga seperti double top. Ini adalah double top
Double bottomnya double top yang terbalik. Jadi terjadinya di bawah. Sama juga triple top juga seperti itu. Kalau ini adalah bilateral pattern. Ini juga bisa dikatakan namanya pattern double agent. Dia bisa ke atas dan dia juga bisa ke bawah. Begitu. Kalau untuk bilateral pattern, mungkin saya akan coba tunjukin di chart langsung ya biar lebih jelas. Ini tunjuk beberapa contoh pembalikan arahnya. Ini ya saya contohin di salah satu stock market ya, US stock. Di sana ada membentuk namanya pola reversal pattern, yaitu head and shoulders. Oke, ada tanya nih. Nah, ini adalah pola untuk pembalikan arah dari bearish ke bullish, ada namanya head and shoulders. Yang seperti contoh di yang saya bilang tadi, ada pola pembalikan arah. Ini kan arah turun, jadi membentuk pola head and shoulders. Head and shoulders. Setelah dia break, retest, dia akan naik lagi. Di sini dia tren bearishnya sangat kuat. Tapi di sini juga ada yang menarik. Di sini juga ada bentuk pola pattern juga seperti ini. Jadi kalau saat trading kita harus benar-benar jeli untuk melihatnya. Ini adalah bearish, pola bearish. Yang dia turun. Ini adalah pola yang chart pattern bearish tadi yang saya tunjukin di gambar tadi contoh. Bearish continuation. Saat harga turun, di sini juga dia mencoba untuk membalikan arah, tapi di sini juga terbentuk juga pola bearish. Bearish continuation. Dan ada penurunan lagi, jadi langsung turun harganya. Itu kalau kita coba cari lagi mungkin beberapa contoh. Hmm, ini. Ini kita coba cari pattern-pattern yang lain lagi ya. Di sini juga saya contohin di saham Apple. Ini ada chart pattern juga. Di sini harga lagi naik. Dia membentuk harga untuk continuation pattern. Di sini juga pergerakannya ada namanya A, B, C, dan E. A, B, C, D, dan E. Saat harga udah membentuk, biasanya kalau untuk continuation pattern, setiap chart pattern bisa ada namanya pergerakan A, B, sampai E. A, B, C, D, dan E. Pas saat E ini, sini area-area yang paling pas gitu untuk kita entry. Tapi kalau ada beberapa trader yang konvensional, mereka biasanya menunggu untuk penembusan di area-area sini. Nunggu penembusan di line-line yang ini. Saat penembusan di sini, kita juga bisa entry di sini dengan target biasanya pakai Fibonacci. Untuk area TP dari chart pattern itu sendiri biasa ada beberapa area. Misalnya di sini, di resistan sebelumnya, atau bisa juga menggunakan golden ratio di sini dan di sini.
Ini adalah Fibonacci. Kalau untuk penarikan Fibonacci jangan sampai salah ya. Kalau kita pengen cari dari apa kenaikan harganya, kita cari dari swing high ke swing low. Dan untuk target pattern, biasanya cari resistan itu yang di sini dulu. Yang paling tinggi patternnya mana? Yang A titik. Yang membuat A-nya, sini adalah TP pertama. Terus kalau di Fibonacci, kita bisa juga menggunakan di area 1272. Ini juga area-area pattern yang bagus untuk take profit di sini bisa, atau di sini juga bisa. Di 1618. 1618 itu harga-harga yang penting. Nah, kalau untuk pattern ini, biasanya kalau ada trader konvensional, mereka nunggu trend line-nya di break, dan mereka stop loss-nya di sini. Pas harga balik lagi ke dalam, mereka akan membuat harga stop loss. Dan take profit di sini aja, di resistan itu. Itu contohnya. Kalau kita perkecil lagi, di sini juga ada namanya bullish continuation pattern. Bullish continuation pattern itu juga sama, ini juga membentuk A, B, C, D, dan E. Saat harga bentuk A, B, C, dan E dia langsung naik. Di sini juga kita kalau pengen menarik dengan Fibonacci juga bisa untuk menentukan area take profit. Nah, di sini di TP pertama, TP kedua, area TP lahir di sini di rasio 1618, 1272 atau di area satunya atau area 100%. Di sini ada area 100%-nya. Itu area take profit pertamanya. Itu kalau kita menggunakan contoh memadukan chart pattern dan Fibonacci. Ini kita coba cari lagi untuk kalau dilihat-lihat misalnya kita contohin di US Oil deh. US Oil juga di sini kita contohin ya. Saat harga naik tinggi dan di sini juga bertepatan dengan resistan, kena resistan, dia mencoba untuk membalikan arah. Di sini ada membentuk namanya pola reversal pattern. Reversal pattern itu adalah di sini head and shoulders. Ini ya, head and shoulders. Head and shoulders, harganya break, retest, langsung lanjut penurunan yang sangat-sangat tajam. Ini adalah pola pembalikan arah dari bullish ke bearish. Ini head and shoulders. Kita coba cari pola reversal yang double bottom. Nah, ini juga bisa dikatakan double bottom. Nah, di sini juga bisa dikatakan pola double bottom juga bisa. Paling double bottom apabila dia udah break dari sini. Break, langsung naik. Nah, untuk kita coba lihat lagi, saat kita perkecil lagi time frame-nya, nah di sini juga ada chart pattern pembalikan arah. Nah, kalau kita pengen tanda ini, coba kita lihat di sini juga ada pergerakannya A, B, C, D. Ini A, B, C, C, di sini. Nah, kalau kita lihat juga kita padukan lagi chart pattern bisa dengan Fibonacci. Misalnya ada chart pattern, terus di sini juga berhubungan dengan RSI juga udah menunjukkan namanya divergence. Divergence, di sini juga ada nama
menunjukkan kalau di chartnya turun, tapi di sini juga naik. Ini juga kita bisa padukan dengan Fibonacci. Untuk target kenaikannya di mana? Kita bisa kan Fibonacci. Fibonacci di sini tarik di atas ke bawah. Biasanya tarik dari ujung B-nya sampai E, target seperti ini. Area take profit pertama tuh di area 100%, yang kedua di 1272, yang ketiga di 1618. Ini adalah area-area untuk take profit di sini. Profit pertama, kedua, yang ketiga di sini adalah area 100%. Nah, kalau untuk cari take profit-nya di sini juga bisa. Ini ada area take profit, ini rasio golden ratio yang sering digunakan di 1618, atau juga bisa terjadi di 1272, dia bisa jadi pembalikan arah, ataupun di area 100%. 100% tuh di sini, di area atas ini, pas di area pattern-nya. Dan itu juga kita coba cari Fibonacci di sini. Ada namanya apa? Divergence, itu didukung juga dengan pattern pembalikan arah, makanya harga langsung naik dengan tinggi. Nah, di sini juga ada terjadi pola pembalikan arah. Terkadang pattern juga nggak harus selalu membentuk pola A, B, C, dan E. Kadang juga ada dia A, B, dan C, dia langsung turun. Ada juga yang terjadi cuman seperti ini, apabila patternnya pendek, dia bisa jadi A, B, C. Yang penting kita perhatikan adalah di sini. Apabila dia udah menjebol dari trend line, terus di RSI juga udah menggambarkan di sini terjadinya divergence, sedangkan ini turun tapi ini naik. Ini harga langsung turun dengan tajam. Nah, untuk mencari target penurunan, kita bisa tarik dari atas ke bawah. Ini adalah targetnya. Target pertama di 100%. Target kedua di 1272. Target ketiga ada di area 1618. Ini saat harga kena di area 1272, dia mencoba untuk pembalikan arah. Di sini kan ada di area 1272. Coba naik, cuman ini tidak kuat, langsung turun lagi di area 1618. Nah, di area 1618 ini dia langsung reversal. Jadi itu target kita combine dengan chart pattern, Fibonacci, dan RSI itu biasanya saya gunakan untuk menentukan pembalikan arah. Di sini juga kenapa didukung untuk pembalikan arah, di sini juga terjadi divergence lagi. Ini divergence, di sini ada divergence lagi. Jadi kalau pengen menggunakan Fibonacci chart pattern dengan optimal, kita combine dengan RSI seperti itu. Pas dikena di area 1618, harga langsung boom naik ke atas. Dan Fibonacci juga bisa kita gunakan untuk mencari target untuk penurunan, seperti tarik dari bawah ke atas swing high. Di sini juga kena di area 1618 ya. Nah, kalau di US Oil yang perlu diperhatikan ada rasio-rasio ini. 0618 sama 78,6. Di oil ini paling penting ada rasio ini, 0618 sama 78,6. Ini ada rasio golden ratio yang paling penting untuk di US Oil. Mungkin itu aja untuk materinya. Mungkin ada yang mau bertanya. Oke, terima kasih Bapak Fairuz untuk materi yang sudah diberikan
dari panjang ke lebar ya terkait untuk Fibonacci, untuk retracement dan indikator-indikator yang lain. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan nih Pak yang tadi disampaikan Ibu Kiki. Ya, Ibu Kiki bertanya nih, Mas Virus, apakah Fibonacci bisa digunakan untuk menganalisa pergerakan kemana market bergerak saat nanti news akan keluar? Misal, akan ada titik data CPI mau keluar, apakah analisa Fibonacci bisa memprediksi kemana market akan bergerak? Jawabnya gimana nih Mas, kira-kira nih? Oh, Kalau saya, oke. Untuk Bu Kiki, biasanya kalau CPI kita coba di gold ya. Sebenarnya bisa, tapi harus benar-benar terbiasa dulu kalau untuk prediksi gerakan arah market. Tapi bukan Fibonacci, tapi kita gunakan chart pattern. Biasanya kita coba cari tanggal berapa ya news non papero kemarin tanggal berapa Mas? minggu kemarin tanggal 9 apa ya? Bentar saya coba cek ini dulu. Hmm, Fibonacci tanggal 7 ya non papero Mas. Tanggal 7 atau 9 ya? 8 ya 8 ya. 8. Ini dia. Ini adalah tanggal 8 kurang lebih di sini. Iya, kenapa? Hmm. Ini adalah pola bearish flag Bu. Kalau untuk ini kan adalah disclose saat jam 8.30 ya. Ini 8.30 di sini. Tapi hati-hati kalau non pump payroll. Non pump payroll itu sangat-sangat bahaya. Ini saya harus turun time frame ke time frame 5 menit ya Bu. Kalau kita pengen lihat arah pergerakan market saat news, itu kita perkecil time frame-nya. Dan biasanya, kalau saya sih biasanya sekitar setengah jam sebelum saya udah mulai melakukan forecasting di market. Ini pola apa sih yang terjadi? Nah, di sini kebetulan saat payroll kemarin, ada terjadi namanya bullish flag. Ini namanya bullish flag. Bullish flag ini kan menandakan harga akan naik. Dan betul saja, tapi sebelum itu, saat newsnya dia tarik ke bawah dulu. Nih, ini kan candle jam 25, ini pas pergantian candle. News keluar, tarik ke bawah, langsung naik lagi ke atas. Gitu, langsung news keluar, langsung tarik ke atas, turun, langsung lanjut lagi naiknya. Ini adalah pola pada saat news. Gitu, Bu Kiki. Ya, ini adalah pola saat non payroll ya, Bu ya. Udah bisa dilihat nggak, Bu? Nggak cukup jelas, Bu Kiki. Ya, tapi kalau pengen apa, memforecasting ini, tapi Ibu harus coba apa namanya? Latihan dulu, Bu, sebelum langsung entry. Karena saat non farm payroll atau news-news yang lain itu pergerakannya agak kencang seperti ini. Ini weeknya panjang banget, itu yang buat bahaya. Tapi kalau secara nggak langsung, tapi kan di sini juga kita udah bisa memforecasting arah pergerakan marketnya arah kemana. Saat terjadi news, sebelum newsnya dari jam-jam 5 udah mulai terbentuk di pattern-nya. Pattern apa sih yang akan membawa news itu? Biasanya saya seperti ini. Kalau untuk memprediksi harga arah forecasting, ya sorry, memprediksi newsnya bakalan baik untuk US dollar atau buruk untuk US dollar. Seperti itu. Oke, terima kasih. Itu kira-kira jawabannya seperti itu ya. Ibu Kiki lalu di sini Ibu Kiki juga menanyakan nih Mas, untuk di MT4 bagaimana cara settingnya terutama untuk di handphone nih.
Fibonacci. Iya, MT4. MT4. Ibu pengguna aplikasi banyak banget Bu kayaknya Bu. MT4 pakai, MT5 pakai, HSB pakai. Apalagi